Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 kelas D1 Akuntansi Pagi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ingin mempresentasikan materi tentang persamaan akuntansi untuk memenuhi tugas video pengantar akuntansi dasar. Perkenalkan, nama saya Desni Ulianta, NPM 2105170209. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cahaya Cantika Koridima, NPM 2105170167. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Khaila Najwali Zahra Putri, NPM 2105170186. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Alif Izri, NPM 2105170188. Saya akan menjelaskan tentang pengertian akuntansi. Akuntansi adalah suatu proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian dan pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi keuangan tersebut. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke persamaan dasar akuntansi. Apa sih persamaan dasar akuntansi itu? Secara singkat, persamaan dasar akuntansi didefinisikan sebagai suatu kesatuan atau hubungan yang melibatkan antara harta atau kekayaan dengan modal dan hutang yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Persamaan ini biasa dipakai oleh perusahaan-perusahaan sebagai acuan dalam pembuatan laporan laba rugi atau neraca akuntansi. Persamaan dasar akuntansi merupakan dasar untuk melangkah ke dalam siklus akuntansi. Prinsip yang selalu dipegang dalam akuntansi adalah adanya keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran. Persamaan dasar akuntansi menyamakan antara aset perusahaan dengan kewajiban dan ekuitasnya. Berikut berbagai manfaat yang didapatkan dari tabel persamaan akuntansi. Yang pertama, menjadi sumber catatan yang nantinya bisa mempermudah proses pencatatan transaksi keuangan. Persamaan dasar akuntansi memuat informasi mendasar terkait transaksi keuangan yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan, sehingga nantinya memudahkan proses pembuatan laporan keuangan. Kemudian yang kedua, sebagai sarana untuk memeriksa besarnya saldo yang masuk maupun keluar dari rekening perusahaan. Berbeda dengan laporan keuangan yang menyediakan laporan terperinci, persamaan dasar akuntansi menyediakan transaksi keuangan secara garis besar. Kemudian, yang ketiga, sebagai sarana koreksi ketepatan antara saldo pada sisi aktiva maupun sisi pasiva. Perhitungan saldo pada kedua belah pihak tabel persamaan dasar akuntansi nantinya menyisakan angka yang seimbang jika semua transaksi telah dilaporkan dengan sebaik mungkin. Adapun unsur-unsur persamaan dasar akuntansi yaitu terdiri dari 3. Yang pertama harta, yang kedua utang, dan yang ketiga adalah modal. Yang pertama, harta atau aset disebut juga sebagai aktiva, adalah harta benda dan hak yang merupakan sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan. Sebagai contoh, harta atau aktiva perusahaan seperti uang tunai atau kas, tagihan pada pihak lain atau piutang, barang dagangan, gedung dan peralatan, serta perlengkapan. Kemudian yang kedua, utang. Utang adalah kewajiban yang harus dipenuhi pada saat yang telah ditentukan. Utang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, misalnya menerima pinjaman dari pihak ketiga dalam bentuk uang, barang, atau jasa. 3. Modal atau ekuitas adalah hak pemilik atas harta perusahaan setelah dikurangi dengan kewajiban. Salah satu unsur modal adalah setoran pemilik sebagai investasi dalam perusahaan yang disebut sebagai modal pemilik atau owner's equity. Rumus dari persamaan dasar akuntansi ialah harta sama dengan utang ditambah modal, atau kata lainnya, harta disebut aset dan utang disebut kewajiban, sedangkan modal disebut dengan ekuitas. Sehingga harta atau aset ini nilainya akan sama dengan utang ditambah dengan modal. Nah, aset ini disebut dengan aktiva, sedangkan kewajiban dan ekuitas disebut dengan pasiva.
Baiklah, saya akan menjelaskan tentang soal persamaan dasar akuntansi. Persamaan dasar akuntansi terdiri dari aktiva dan pasiva. Aktiva terdiri dari kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan peralatan. Sedangkan pasiva terdiri dari utang, usaha, dan modal. Di dalam kolom persamaan dasar akuntansi ada tanggal, kas, piutang, sewa dibayar di muka, perlengkapan peralatan, utang usaha, modal, dan keterangan. Nah, kami mengambil satu soal, yaitu Bapak Samosir memiliki sebuah usaha jahit yang sudah berjalan selama 1 tahun. Peralatan jahit yang dimiliki oleh Bapak Samosir sebesar 100 juta rupiah dan perlengkapan jahit sebesar 2 juta rupiah. Adapun transaksi yang terjadi selama 1 Januari 2019 adalah sebagai berikut. Nah, beban perlengkapan sebesar 2 juta rupiah masuk ke perlengkapan dan peralatan sebesar 100 juta rupiah masuk ke peralatan dan modal menjadi 102 juta rupiah. Nah, pada transaksi tanggal 2 Januari 2019, Bapak Samosir melakukan penambahan aktivitas untuk usaha sebesar 25 juta rupiah. Pada transaksi tanggal 2 sebesar 25 juta rupiah masuk ke kolom kas dan modal sebanyak 25 juta rupiah. Lanjut transaksi pada tanggal 3 Januari 2019 membayar sewa gedung yang akan digunakan sebagai tempat usaha jahit sebesar 6.500.000 rupiah selama 1 tahun. Nah, transaksi pada tanggal 3 Januari 2019 masuk ke kolom kas dan sewa dibayar di muka sebanyak 6.500.000 rupiah. Nah, lanjut pada tanggal 5 Januari 2019 telah menyelesaikan hasil jahitan kepada langganan sebanyak 10 potong sebesar 100 juta rupiah. Jadi 10 potong sebesar 100.000 rupiah. Jadi 100.000 rupiah dikali 10 hasilnya 1 juta rupiah. Pada transaksi tanggal 5 sebanyak 1 juta rupiah masuk ke kolom piutang dan modal. Jadi modal bertambah sebanyak 1 juta rupiah. Lanjut transaksi pada tanggal 11 Januari 2019 membeli 2 mesin jahit secara kredit dari toko Enroka dengan harga sebesar 4 juta rupiah. Jadi 4 juta rupiah dikali 2 hasilnya 8 juta rupiah. Jadi transaksi pada tanggal 11 sebesar 8 juta rupiah masuk ke kolom peralatan dan utang usaha sebesar 8 juta rupiah. Lanjut pada tanggal 15 melakukan pembayaran beban angkut sebesar 200.000 rupiah. Nah, transaksi pada tanggal 15 Januari 2019 sebesar 200.000 rupiah masuk ke kolom kas dan modal sebesar 200.000 rupiah. Di keterangan dia termasuk biaya beban angkut. Nah, lanjut transaksi pada tanggal 20 Januari 2019 telah menyelesaikan jahitan seragam langganan sebesar 3 juta rupiah dengan rincian 2 juta rupiah diterima secara tunai dan sisanya akan dibayar kemudian. Nah, transaksi pada tanggal 20 Januari 2019 2 juta rupiah diterima secara tunai masuk ke kolom kas dan sisanya sebesar 1 juta rupiah masuk ke kolom piutang dan modal bertambah sebesar 3 juta rupiah. Nah, lanjut transaksi pada tanggal 23 Januari 2019 melunasi hutang kepada toko Enroka atas pembelian mesin jahit tanggal 11 Januari 2019 sebesar 8 juta rupiah. Nah, transaksi pada tanggal 23 Januari 2019 sebesar 8 juta rupiah masuk ke kolom kas dan utang usaha. Lanjut transaksi pada tanggal 25 Januari 2019 telah menyelesaikan jahitan kepada toko kukus sebesar 4 juta rupiah. Transaksi pada tanggal 25 Januari 2019 masuk ke kolom piutang dan modal sebanyak 4 juta rupiah. Lanjut tanggal 27 Januari 2019 menerima tagihan dari langganan atas transaksi 20 Januari 2019 sebanyak 1 juta rupiah. Nah, pada tanggal 27 Januari 2019 1 juta rupiah masuk ke kolom kas dan piutang. Jadi piutangnya berkurang sebanyak 1 juta rupiah.
pada tanggal 29 Januari 2019 membayar biaya air, listrik, dan telepon sebesar Rp500.000. Pada transaksi tanggal 29 Januari 2019 sebanyak Rp500.000 masuk ke kolom kas serta modal berkurang sebanyak Rp500.000. Di keterangan dia termasuk biaya air, listrik, dan telepon. Nah, lanjut. Transaksi pada tanggal 30 Januari 2019 adalah membayar gaji karyawan sebesar Rp2.500.000. Nah, pada tanggal 30 Rp2.500.000 masuk ke dalam kolom kas sebanyak Rp2.500.000 dan modal berkurang sebanyak Rp2.500.000. Di keterangan dia termasuk biaya gaji karyawan. Nah, transaksi pada tanggal 31 Januari 2019, peralatan jahit disusutkan sebesar Rp200.000 dari harga perolehannya. Nah, pada transaksi pada tanggal 31 Januari 2019 masuk ke kolom peralatan sebanyak Rp2 juta tunai, dan di modal berkurang sebanyak Rp2 juta. Di keterangan dia termasuk ke penyusutan biaya peralatan jahit. Nah, lanjut pada transaksi tanggal 31 Januari 2019 membeli perlengkapan jahit dari toko Sari dengan harga Rp1.500.000. Nah, pada transaksi tanggal 31 Januari 2019 Rp1.500.000 masuk ke kas dan perlengkapan sebesar Rp1.500.000. Nah, hasil dari kas sebanyak Rp8.800.000, hasil dari piutang sebanyak Rp5 juta, hasil dari sewa dibayar di muka sebesar Rp6.500.000, hasil dari perlengkapan yaitu Rp3.500.000, hasil dari peralatan Rp107.800.000. Nah, hasil dari utang usaha adalah 0 dan modal Rp131.600.000. Jadi diseluruhkan adalah Aktiva memiliki hasil Rp131.600.000, sedangkan Pasifa juga memiliki hasil Rp131.600.000. Jadi dari Aktiva dan Pasifa hasilnya balance. Baiklah, itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton.